ada yang istimewa dari hari ulang tahun Nganjuk yang ke-1087 tahun ini karena bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah yakni 10 April 2024. Lantaran bersamaan dengan momen Lebaran, Manusuk Sima tahun ini tidak dilakukan seperti peringatan Hari Jadi Nganjuk beberapa tahun terakhir. Manusuk Sima sendiri adalah upacara penetapan sima atau tanah perdikan yang dibebaskan pajak oleh raja sebagai anugerah kepada rakyat. Dalam beberapa tahun terakhir, HUT Nganjuk diperingati dengan napak tilas Manusuk Sima ketika Raja Medang Empu Sindok menetapkan Anjuk Ladang sebagai tanah sima lantaran rakyat Anjuk Ladang telah membantu memenangkan peperangan melawan pasukan Pamalayu. Hal tersebut terjadi pada 10 April 937 Masehi atau 859 Saka yang ditandai dengan pendirian Prasasti Jaya Stamba atau Tugu Kemenangan di Kompleks Candi Jayamerta. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Nganjuk, namun begitu sejauh ini banyak pihak yang keliru dalam memperingatinya dengan tradisi boyongan atau biasa disebut pawai alegoris. Peneliti sejarah Nganjuk Sukadi menegaskan tradisi boyongan merupakan perpindahan pemerintahan dari Berbet ke Nganjuk berdasarkan SK kolonial Belanda yang tidak ada kaitannya dengan Hari Jadi Nganjuk. Pria yang juga humas komunitas pecinta sejarah Nganjuk atau Kota Sejuk ini mengatakan akan tetap menggelar upacara Manusuk Sima bersama komunitasnya meskipun ala kadarnya. Pak, ini hari raya kok ke candi ini ngapain, Pak? Sebenarnya bukan faktor hari rayanya ya, karena kebetulan hari ini tepat tanggal 10 April tahun 2024, di mana 10 April itu hari ulang tahun Nganjuk yang ke-1087 tahun. Karena bertepatan dengan hari libur, hari raya Idul Fitri, sehingga ulang tahun tersebut oleh pemerintah daerah ditiadakan. Hanya kemarin sempat diisi dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya selamatan, baik di candi ini dan di tempat lain. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada warga masyarakat Nganjuk bahwa jangan sampai lupa bahwa tanggal 10 April itu diabaikan begitu saja, bahwa tetap kita tandai tanggal 10 April sebagai peringatan dari kabupaten hari jadi Nganjuk. Nah, kenapa saya mendatangi Candi Sri Jayamerta atau yang sekarang disebut dengan Candi Lor ini? Karena ini merupakan lokus sejarahnya di sini. Jadi dulu Raja Mataram Medang Empu Sindok itu membangun candi ini sebagai penanda bahwa sebagai anugerah atau hadiah kepada warga Nganjuk pada waktu itu ya, yang namanya masih Kakatikan Anjuk Ladang. Karena atas jasanya warga Nganjuk itu telah berhasil membantu musuh dari Empu Sindok pada saat itu terjadi perlawanan antara Mataram Medang di bawah Empu Sindok dengan tentara dari Swarnadwipha Sriwijaya. Dan setelah terjadi peperangan yang ada di sini dibantu warga sipil dan menang. Ya, 8 tahun kemudian, tahun 937 Masehi atau 859 Saka, itu barulah diberi anugerah berupa tanah perdikan atau bebas dari pajak. Ya, tanahnya nggak luas banget sih, hanya 6 lampit itu 82 hektar. Jadi kalau kita tarik ke sana itu ya sekitar 400-500 meter. Ya, itu situsnya di sini. Tapi selama ini saya sayangkan bahwa pemerintah daerah setiap kali menyelenggarakan peringatan HUT Nganjuk itu tidak pada lokusnya. Jadi dari Brebek, kemudian ke pendopo kabupaten, kemudian nama peringatannya boyong, kemudian nama peringatannya adalah pawai alegoris atau kirap pusaka, yang tidak nyambung sama sekali dengan lokus sejarahnya, yaitu candi. Harusnya semua itu berpusat di sini,
yang lain-lain itu bersifat sekundernya, yang sini bersifat primernya. Nah, sebenarnya di dalam prasasti itu juga sudah jelas, sudah diberi gambaran dan pernah dilaksanakan yang namanya upacara penetapan sima yang disebut dengan manusuk sima, yaitu upacara di mana untuk peresmian tanah perdikan, ya, peresmian tanah perdikan itu yang disebut manusuk sima. Itu ada prosesinya. Bahkan di dalam prasasti Anjuk Ladang itu disebutkan juga bahwa manusuk sima itu dihadiri oleh Raja Sindo bersama pejabat-pejabat kerajaan pada waktu itu. Sehingga Samgetpu Anjuk Ladang sebagai pimpinan dari rakyat Kakatikan Anjuk Ladang itu mempersembahkan kepada Sindok berupa 1 kati emas dan kain bermotif ganjaran. Dan semua yang hadir pada waktu itu turut menjadi saksi tentang prosesi penetapan sima. Artinya memang disinilah tanda yang sebenarnya lahirnya Nganjuk itu, Pak. Di sini, Pak, ya. Betul sekali. Ini sebagaimana nama dari Samgetpu Anjuk Ladang, kemudian dari kata Anjuk itu menjadi Nganjuk. Itu sudah nggak bisa dibantah lagi. Bahkan itu sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD pada waktu itu tahun 1993, eranya Bupati Pak Trisno itu, Sutrisno Rahmadi itu sudah final, Mas, sudah final. Hanya saja yang kami persoalkan sampai sekarang ini, jangan sampai salah menggambarkan visual-visual prosesinya. Kalau manusuk sima, ya manusuk sima sebagai prosesi tentang penetapan hari jadi Nganjuk. Kalau yang boyong itu ada sendiri 6 Juni, itu nanti 6 Juni itu dari Brebes ke kota Nganjuk. Untuk boyongan itu berarti dia acuannya masa kolonial. Masa kolonial, begitu? bahkan itu SK-nya ada, SK Belandanya ada, itu 6 Juni 1880. Itu kemarin mendapatkannya juga tidak gampang, Mas. Kami dari tim itu mendapatkan itu dari Leiden Belanda. Artinya beda, Pak, ya, dari lahirnya Nganjuk sendiri dengan lahirnya Kabupaten Nganjuk. Itu sangat berbeda, Mas. Jadi gini, kami luruskan sekali. Kalau 10 April itu sebagai cikal bakal nama Nganjuk, Mas, dari Anjuk Ladang menjadi Nganjuk, Anjuk menjadi Nganjuk, karena ada situ ada proses nasalisasi NG di depan Nganjuk, ya. Bagor menjadi Bagor, ya. Rami menjadi Ngerami dan sebagainya. Lah, sedangkan untuk Boyong, ya, untuk Boyong itu adalah proses perpindahan dari mana? Dari Brebes ke Kabupaten Nganjuk. Rentang waktunya terpaut lama, sekitar 900 tahun lebih. Artinya setting waktunya berbeda, setting sejarahnya berbeda, konten sejarahnya sangat berbeda. Maka jangan dicampur adukkan supaya warga generasi penerus bangsa ini tidak bingung. Kalau kita mau mengedukasi pada warga masyarakat, memberikan contoh yang tepat, yang benar gitu. Jangan dicampur adukkan. Seperti itu. Sejauh ini perhatian pemerintah sendiri dengan yang kaitannya dengan manusuk sima itu seperti apa, Pak? Ya, beberapa tahun terakhir ini kami mulai dari tahun 2000 ya, mulai dari tahun 2022 dengan ala kadarnya kami memang sengaja untuk menunjukkan bahwa seperti ini. Kemudian ada lagi mulai ada perhatian, kami mengadakan tahun berikutnya, kami mengadakan ya agak sempurna, ada teatrikalnya juga, menggambarkan sama seperti yang ada di dalam isi prasasti. Kemudian tahun berikutnya juga ada lagi di masa pemerintahan beliau Kang Marhen itu agak sempurna pada waktu itu. Nah, ini sudah mulai ada sebenarnya, tapi belum ditetapkan bahwa hari jadi Nganjuk itu harus diisi dengan prosesi manusuk sima. Sehingga dari tahun ke tahun ya selalu terjadi seperti ini, masih kebimbangan. Padahal itu sudah pasti ada, Mas, di dalam prasasti urut-urutannya ada sama persis, boleh dicek. Jadi harus ada pemberian pasak-pasak, kemudian ada sesaji yang disebutkan juga, kemudian ada prosesi manusuk sima, kemudian diakhiri dengan pesta makan minum, bahkan ada tarian namanya Widumanidung. Kalau sekarang ini tayub, dulu sudah ada, tayub itu sudah ada. Mungkin ada usaha, Pak, ke depannya untuk
menjadikan manusuk sima di sini itu menjadi wajib untuk tiap tahun. Terus saja kami tidak akan mandek karena ini urusan bukan urusan saya pribadi atau komunitas Kota Sejuk, tidak. Karena manusuk sima harus ada di dalam peringatan HUT Nganjuk. Karena prasasti memang menyampaikan seperti itu. Prasasti memang menyampaikan seperti itu. Peringatannya adalah berupa manusuk sima, bukan yang lain. Nah, situsnya di mana? Situsnya ada di sini karena lokusnya Candi Lor ada di sini. Nah, perjuangan kami seperti apa? Untuk tahun ini, meskipun pemerintah daerah itu tidak menyelenggarakan karena bertepatan dengan Lebaran, Mas, kami memaklumi sekali. Tapi kami berusaha nanti. Pemerintah daerah tidak menyelenggarakan nggak apa-apa, tapi kami berusaha. Ya mudah-mudahan kami bisa merealisasikan meskipun rupanya kayak apa ya, istilahnya seperti apa nanti dengan keterbatasan kami lagi. Kami akan menyelenggarakan prosesi manusuk sima. Bahkan kami insya Allah akan membaca sapata yang akan di apa itu? Sampai tadi menyebut sapata. Sapata itu sebenarnya apa, Pak? Sapata itu adalah kutukan yang diberikan oleh Pakai Dewa pada waktu itu melalui Raja Sindok. Raja Sindok menyuruh seorang Makudut untuk membacakan sapata itu. Jadi ini sakral sekali, maka jangan main-main dengan sapata itu. Dan sapata itu sangat mengerikan. Dan sapata itu ditujukan kepada siapa saja. Kalau di sini di Nganjuk ya ditujukan kepada semua warga Nganjuk, mulai dari pejabat yang atas sampai warga masyarakat kecil, agar tidak mencundangi atau mengkhianati isi dari penetapan isi prasasti Nganjuk Ladang tersebut. Candi Jayamerta atau Candi Lor terletak di Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Nganjuk. Kondisinya sudah lapuk tergerus zaman. Hal yang ikonik di candi ini adalah pohon kepuh yang tumbuh di badan candi dengan akar-akarnya mencengkeram sisa-sisa bangunan. Konon pohon ini berusia lebih dari 500 tahun. Sementara Tugu atau Prasasti Jayastamba, sumber primer sejarah Nganjuk, saat ini tersimpan di Museum Nasional Jakarta, sedangkan replikanya bisa dilihat di Museum Anjuk Ladang Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Tim Liputan AG Cyber melaporkan.